Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zami Bastian dari Prodi Hukum Pidana Islam kelas 3B. Adapun yang mau saya jelaskan di sini, hukum adat. Hukum adat adalah perangkat aturan yang berlaku di suatu komunitas, suatu masyarakat adat yang diwariskan secara turun-menurun. Aturan ini umum tidak tertulis, tetapi memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh dia dan dihormati oleh anggota komunitas tersebut. Dalam konteks masyarakat Melayu, hukum adat memiliki peran penting dalam mengatur hubungan sosial, tata cara kehidupan, serta penyelesaian sengketa. Sumber hukum adat Melayu. Yang pertama ada kebiasaan dan tradisi atau adat istiadat. Hukum adat Melayu berdasarkan pada kebiasaan yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat yang setempat. Ini mencakup aturan tentang pernikahan, warisan, tata cara kehidupan sosial, dan menyelesaikan sengketa. Yang kedua ada sistem nilai dan norma sosial. Masyarakat Melayu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial seperti musyawarah, gotong royong, dan rasa hormat terhadap orang tua dan pemimpin. Nilai-nilai ini menjadi landasan dalam pengambilan keputusan dan menyelesaikan konflik. Yang ketiga ada agama Islam. Dalam masyarakat Melayu yang mayoritas beragama Islam, hukum adat seringkali dilaraskan dengan ajaran agama Islam, seperti dalam hal pernikahan, warisan, dan hubungan sosial. Prinsip-prinsip syariah seringkali menjadi acuan dalam mengembangkan hukum adat. Yang keempat ada hikayat dan cerita rakyat. Cerita rakyat atau hikayat sering menjadi media untuk menyampaikan nilai-nilai, norma, dan hukum dalam masyarakat Melayu. Cerita-cerita ini mengandung ajaran tentang keadilan, etika, dan hubungan sosial yang dianggap sebagai bagian dari hukum adat. Yang kelima ada pemimpin adat. Tokoh adat seperti datuk atau penghulu memiliki peran penting dalam menjaga dan menegakkan hukum adat. Mereka tindak sebagai hakim atau penengah dalam sengketa yang terjadi di masyarakat. Hukum adat Melayu sangat dinamis karena dapat merubah mengikuti perkembangan zaman, namun tetap berakar kuat pada nilai-nilai tradisi dan agama yang dianut masyarakat. Hukum adat Melayu merupakan sistem hukum yang khas mengatur sebagai aspek kehidupan masyarakat, berlandaskan pada tradisi agama dan menilai nilai sosial yang diwariskan secara turun-menurun. Hukum adat mencakup bidang seperti hubungan keluarga, properti, penyelesaian sengketa, sehingga aspek spiritual dan ritual. Berikutnya penjelasan lebih lanjut mengenai beberapa aspek dari hukum adat Melayu. Yang pertama ada hukum keluarga. Hukum adat Melayu mengatur sebagai hal yang kehidupan keluarga, mulai dari pernikahan, perceraian, sehingga warisan dan pernikahan. Misalnya, adat Melayu mengenal konsep merisik atau mencari calon istri, boleh juga, dan meminang yang melakukan secara adat dengan melibatkan keluarga besar. Warisan juga diatur sesuai adat, tetapi seringkali disesuaikan dengan hukum dalam Islam pembagian harta. Dua, ada hukum properti. Penguasaan tanah, harta, benda, dan masyarakat Melayu diatur secara adat. Hak atas tanah seringkali diwariskan secara turun-menurun keluarga besar, dan adat tertentu khusus mengenai siapa yang berhak memiliki dan pengelola tanah keluarga tersebut. Misalnya, tanah pusaka sering dianggap sebagai milik bersama keluarga besar dan tidak boleh diperjualbelikan sembarangan.
Yang ketiga ada penyelesaian sengketa. Dalam hukum adat Melayu, menyelesaikan sengketa biasanya dilakukan melalui musyawarah. Pemimpin adat seperti penghulu atau datuk berperan sebagai pengenah untuk menyelesaikan konflik dan muncul di tengah masyarakat, baik itu sengketa keluarga, tanah, atau masalah sosial lainnya. Penyelesaian melalui musyawarah lebih mengutamakan perdamaian daripada penghukuman, dan keputusan yang diambil harus diterima oleh pihak. Yang keempat, ucapan dan ritual. Hukum adat Melayu juga mencakup aturan mengenai ucapan dan ritual adat, baik bersifat keagamaan maupun kultural. Ucapan adat seperti pernikahan, kelahiran, dan kematian diatur sesuai tradisi yang sudah diwariskan. Selain itu, masyarakat Melayu memiliki ritual tertentu untuk meminta restu atau perlindungan dari leluhur atau kekuatan spiritual yang menunjukkan keterkaitan erat antara hukum adat dan kepercayaan spiritual. Mungkin cuman itu dari saya, Pak. Mungkin ada lain untuk dari kawan-kawan yang lain. Saya tutup dengan kata yang mulia, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.